Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar, puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir dari rumah ke masjid ini. Pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah pada sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, muslimah, yakni tholabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih di surat Al-Baqarah. Kita malam hari ini masuk ke ayat 128. Quran surat Al-Baqarah ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, malam ini kita tambah tadarusnya 3 ayat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kisah daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika beliau meninggikan fondasi dari Baitullah ataupun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Yang menariknya di sini, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail
alaihi salam ketika menyelesaikan membangun Ka'bah, maka tidak ada sedikit pun perasaan bangga, bahkan merasa bersih dari perbuatan-perbuatan dosa. Akan tetapi keduanya setelah selesai membangun Ka'bah, justru mereka memohon ampun kepada Allah dan juga memohon agar amal ibadah termasuk membangun Ka'bah itu diterima sebagai amal soleh. Ini adalah bentuk tawadu Bapak Ibu. Seorang nabi dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Beliau tidak merasa bahwa sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan termasuk membangun Ka'bah. Tapi justru beliau masih punya perasaan takut. Jangan-jangan ibadahnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah mereka membangun Ka'bah, justru mereka sama-sama berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Allah, terimalah dari kami apa itu amal-amal soleh yang sudah dilakukan termasuk membangun Ka'bah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah bentuk sikap yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim Bapak Ibu. Berapapun banyaknya amal ibadah yang kita lakukan, berapa banyaknya amalan-amalan sumbangsih kita untuk membangun tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola dan lain sebagainya, maka kita jangan pernah merasa bangga. Apalagi ada perasaan cukup dengan membangun, pahalanya sudah banyak karena kan amal jariah. Karena merasa cukup tadi, merasa sudah banyak pahala yang dia dapatkan dari membangun masjid. Kemudian banyak diantara orang tersebut yang terjerumus dengan kelalaian. Banyak orang semangat membangun musola, tapi lemes memakmurkannya. Banyak orang semangat membesarkan masjid gede-gede, tapi kadang semangat untuk memakmurkannya ya kecil-kecil. Akhirnya dampaknya adalah banyak musola yang kadang kala kosong, Pak. Musola itu ada suku yang bagus, tapi ternyata waktu-waktu sholat nggak ada orang. Saya sering kalau di perjalanan tuh pas waktu sholat ada musola, udah saya masuk situ, bagus musolanya. Ternyata apa? Ini mana jamaahnya nggak ada. Padahal rumahnya nempel sama musolanya. Nah artinya apa? Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita jangan pernah merasa bangga, merasa puas, merasa sudah banyak pahala yang dia dapatkan dengan membangun tempat-tempat ibadah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam justru setelah itu memohon kepada Allah, ada kekhawatiran, ketakutan kalau ibadahnya tidak diterima. Maka mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Maka ibadah yang baik itu Bapak Ibu, selain dilandasi dengan cinta kita kepada Allah, yang kedua harapan roja kita supaya ibadah kita ini diterima. Juga yang ketiga, ibadah kita itu harus dilandasi dengan khauf, rasa takut.
Kalau di dalam ibadah kita dilandasi dengan hub, cinta kepada Allah, nikmat Pak. Kita jangan jauh-jauh. Kita kalau punya orang yang kita cintai, istrilah ya. Pasti suami kalau mencintai istrinya, jangankan diminta, enggak diminta pun pengen membahagiakan orang yang dicintai. Pengen ngasih ini, pengen ngasih itu. Pokoknya pengen istrinya itu senang. Ya. Pengen ngasih kejutan. Tapi kalau udah tua mah bukan kejutan, Mbak, kagetan ya. Nah, kalau kita ibadah dilandasi dengan rasa cinta, Bapak Ibu, kita itu akan merasa senang. Kenapa? Kita punya harapan kalau kita bisa dekat dengan Allah, bisa beribadah kepada Allah, Allah itu cinta kepada kita. Dan kita cinta kepada Allah. Kemudian tidak cukup dengan cinta kepada Allah, tapi harus dilandasi dengan roja. Roja itu artinya apa? Harapan. Ya, harapan. Orang yang beribadah, Bapak Ibu, punya harapan kepada Allah, maka ibadahnya cenderung hati-hati. Tidak main asal-asalan ibadah itu, tapi harus mencari dasarnya, ilmunya seperti apa ibadah yang benar. Makanya kalau orang ibadah karena ada perasaan roja, mengharap kepada Allah, maka dia akan selalu mencari supaya apa? Ibadahnya itu benar. Jadi jangan asal-asalan urusan ibadah itu. Karena kalau kita ibadah tanpa perintah, ya kita bikin-bikin sendiri, ya bahasa Sundanya apa? Capek tuh kapake. Udah capek nggak kepake, sayang Pak ya. Nah, yang ketiga, ibadah kita itu harus dilandasi dengan khauf tadi, rasa takut. Takut tidak diterima. Maka kalau kita ibadah mengharapkan cinta Allah, yang keduanya mengharapkan diterima, maka dia akan berusaha benar ibadahnya, kemudian rasa takut, maka dia tidak pernah puas dengan ibadah yang sudah dilaksanakan. Maka terus dia berusaha semaksimal mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, kalau orang sudah punya perasaan takut dalam ibadahnya, ya dia nggak pernah puas Pak. Ya. Kalau misalkan masih belum istiqomah, terus tingkatkan istiqomahnya supaya ya dia kekhawatiran ibadahnya tidak diterima, kurang dan sebagainya, itu kita sudah berusaha. Nah, maka kemudian di ayat yang kita baca, Quran surat Al-Baqarah ayat 128, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepadamu. Muslim itu artinya tunduk patuh. Jadi kalau orang sudah muslim, ya dia harus menunjukkan ketundukan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah. Kalau muslim masih magap aja gitu, apa tuh magap? Pokoknya disuruh sholat, mau ngaji, apalagi ya. Nah, sholat, sholat itu capek ya Pak, males. Ya nggak capek sih sebetulnya, paling lama juga 10 menit sama zikir. Tapi malasnya itu yang nggak tahan. Dan orang yang disuruh sholat itu udah mati apa masih hidup? Masih hidup. Aqimus sholat wa atuz zakah, itu buat orang yang masih hidup.
Man qara'a Quran, siapa yang membaca Quran? Itu yang membaca yang mati apa hidup? Yang hidup. Siapa yang membaca satu huruf di dalam Quran, kata Nabi, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu Bapak Ibu kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka dikenallah siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, pahalanya 10 kebaikan. Pertanyaannya, yang baca Quran yang hidup apa yang mati? Nah, bahkan kalau di surat Yasin itu disebutkan bahwasanya Al-Quran itu yang bisa mengambil manfaatnya adalah orang-orang yang masih hidup. Makanya kita sebelum habis jatah hidupnya, kita manfaatkan Bapak Ibu untuk banyak beribadah kepada Allah. Apalagi sekarang nih awal tahun ya Pak, ini harus semangatnya harus tinggi. Karena kalau awal tahun ini kita diajari tentang makna hijrah. Hijrah, pindah. Hijrah itu ada hijrah secara fisik, pindahnya orang dari satu kampung ke kampung yang lain. Dari negeri kufar ke negeri Muslim, negeri Islam. Itu dulu. Tapi ketika negeri itu aman, sholat, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, puasa dan sebagainya, bagi ibu-ibu memakai kerudung, itu bebas, tidak ada yang melarang, maka kita nggak harus berpindah dari tempat tersebut. Cukup kita apa? Hijrahnya dari malas ke rajin, dari jelek, jelek apanya? Dari jelek perangainya ke bagus perangainya, bukan jelek orangnya. Kalau jelek mah itu mau udah bawaan orok Pak ya. Tapi kalau ganteng, cantik itu relatif. Kalau orang jelek memang sudah bawaan. Tapi kalau ganteng cantik itu relatif. Kata si A ganteng, kata si B biasa aja katanya. Kata si A cantik, kata si B biasa aja. Tapi kalau jelek, udah orang mau jelek Pak. Nah, tapi Allah tidak pernah melihat fisik kita Pak. Bentuk tubuh kita, jabatan kita, harta kita, tapi yang Allah nilai itu adalah niat kita untuk beribadah dan juga amal-amal soleh yang kita kerjakan secara nyata. Itu yang dilihat. Maka ketika masuk tahun baru, kita pacu semangat supaya kita bisa melaksanakan makna hijrah ya. Yang kemarin sholat subuhnya 1 kali hadir, absen 1 bulan ke masjid. Nah, sekarang tingkatkan. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu. Karena kematian itu nggak melihat sakit Pak. Kadang orang sehat dulu baru meninggal. Banyak orang sakit, parah, wah mati-mati. Bagian sehat, jag-jag, makan enak, ngobrol enak, apa enak, mati. Nah, karena mati itu tidak karena sakit, tidak karena kecelakaan, tapi mati itu karena datang ajal. Habis jatah umur kita di dunia ini. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami berdua, yakni Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail sebagai muslim, yakni orang yang tunduk patuh kepadamu. Nah, jadi semua agama para nabi dan rasul itu Islam, Pak. Cuman syariatnya saja yang berbeda-beda. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah anak cucu kami, kata Nabi Ibrahim, itu sebagai umat yang tunduk patuh kepadamu. Jadi kita ini didoakan semua sama Nabi Ibrahim alaihissalam supaya kita ini menjadi umat-umat Islam
yang baik, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita paham, kalau kita seorang muslim harus tunduk. Ini kan dalam hidup ada orang mengaku Islam, KTP-nya juga memang benar Islam, tapi sholat masih ada bahasa nembak entar, dan merasa kalau dirinya belum sholat itu karena merasa belum dapat hidayah. Nah, padahal apa Bapak Ibu? Hidayah itu kalau kita sudah mengaku Islam, sudah syahadat, hidayah itu sudah datang. Tinggal diperdalam hidayahnya itu dengan kita mengkaji Al-Quran. Ini hidayah, hudal linnas, ya. Nah, maka Nabi Ibrahim bukan hanya berdoa untuk dirinya, anaknya Nabi Ismail yang terdekat tuh keluarganya, tapi anak cucu ke bawahnya itu dimintakan kepada Allah supaya dijadikan seorang muslim yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa arina manasikana wa tub alaina. Kemudian setelah meminta dirinya bisa menjadi seorang muslim yang tunduk patuh kepada Allah, lalu Nabi Ibrahim meminta cara-cara beribadah, termasuk di dalamnya manasik haji, ya. Nah, wa tub alaina, dan terimalah tobat kami. Luar biasa, Pak. Ditutup selalu Nabi Ibrahim itu merasa bahwa dirinya itu banyak dosa dan dia butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan apa tadi? Ada rasa khawatir, rasa takut bahwa semua ibadah yang pernah dilakukannya belum cukup, bahkan boleh jadi justru itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim banyak bertobat. Ini luar biasa, Pak. Padahal Nabi Ibrahim, ya, selain istofa, dia dipilih oleh Allah, dia juga seorang khalilullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau selalu berdoa dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ini adalah sikap-sikap tawadu yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada kita. Tawadunya Nabi Ibrahim kepada Maha penerima tobat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Pak, kita ini mumpung masih hidup, banyak-banyak kita ini beristighfar, banyak merenungi dosa-dosa kita, ya. Kita banyak tuh diingat-ingat dari bangun tidur sampai tidur kembali, apa saja yang sudah kita lakukan. Kalau ada yang kita rasa itu adalah perbuatan yang buruk, tidak bermanfaat, istighfarilah sebelum tidur. Setelah itu baru kita tawakal kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa amu. Tidur. Karena boleh jadi setelah tidur nyawanya nggak balik lagi. Mangap, ya kan? Banyak kan, Pak? Orang yang enak tidurnya nggak tahu lepas tuh, ya. Oh, yang disalahin apa, Pak? Kipas angin kadang. Oh, hesna sih di kipas angin, lagi napai beta. Terus yang disalahin apa? Lantai. Oh, tidurnya di lantai. Coba di atas. Emang wayahnya, ya, wayahnya memang habis waktunya. Cuman pas kita lagi tidur. Nah, kalau kita sebelum tidur menginsafi segala dosa-dosa kita, setelah itu kita bertawakal, serahkan diri kita hidup mati kepada Allah, maka kita sudah tenang, Pak. Ya, mudah-mudahan itu husnul khotimah, ya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Baiknya amal-amal seseorang itu bisa dilihat dari terakhir hidupnya, meninggalnya dalam keadaan bagaimana. Dan kita semua nih Bapak Ibu nggak pernah tahu kapan kita meninggal,
dengan cara apa kita meninggal, dan di bumi mana kita meninggal. Yang lucu, ada tanah lah, diwakafkan, bukan diwakafkan, kalau dijual cepat itu apa namanya, bukan diobral sih. Ya itu ada tanah sekian meter, kata dia saya jual 150.000 misalkan 3 bulan. Nah, itu untuk kuburan. Harganya bukan 150.000 aslinya, Pak. Tapi dia cuman minta 150.000 per meter. Padahal di situ harga tanah udah mahal. Tapi saya pengen diwakafkan itu untuk kuburan. Karena desa itu kuburannya udah pada penuh. Akhirnya kan udah pada patungan yang ada di masjid, ambil 3 meter, ada yang 5 meter, 10 meter, ada yang setengah meter, seperempat meter, ambil tuh di masjid. Ternyata masih ada sisa. Nah, ditugaskanlah tuh para RT, suruh ngambil tiap minggu, jatahnya 3 bulan. Pas RT datang ke warga, RT langsung dicembetutin. Wah, minta duit ya. Padahal itu buat wakaf kuburan. Ya, karena kan zaman sekarang itu Pak, perumahan banyak, buat nguburin habis. Besok-besok mah kalau habis buat nguburin kayaknya pakai kulkas gitu aja. Yang meninggal masukin kulkas gitu kan. Luar biasa. Yang lucu, pas RT datang ke satu rumah, Mbak, ini patungan buat wakaf kuburan. Aduh, Pak RT, enggak. Saya mah meninggalnya nanti di sana. Di mana meninggalnya? Di kampung saya mah katanya dikuburinnya. Nggak di sini, meninggalnya di sono. Waduh, kata RT, waduh, itu orang. Coba, saking nggak maunya itu, dia ngomong saya meninggalnya pengennya di sono nanti ya. Padahal tidak ada yang tahu Pak, di bumi mana kita akan meninggal ya. Nah, dan wakaf kuburan itu ya pahalanya terus mengalir ya. Bahkan sedikit Pak, orang yang berwakaf untuk kuburan itu sedikit. Kenapa? Ya biasanya kan wakaf buat sekolah, buat masjid, musola, majelis taklim. Tapi kuburan kadang mikir-mikir, wah jangan kuburan lah. Padahal kuburan pun sama, butuh tanah wakaf. Kita perumahan Bu, elit-elit, bagian nguburin kacau dia, kemana nyari-nyari itu. Saya sering Pak, itu diminta untuk ngajarin bab janaiz di perumahan-perumahan elit. Masalahnya nggak jauh beda. Pas ada yang meninggal tuh di perumahan elit itu, bingung dia nyari ke kampung yang mandiin jauh. Pas dapat orang dari kampung, orangnya lagi kondangan kemana? Ya ke Serang kemana? Akhirnya Pak, nanti aja sore mandiinnya. Mayat kalau lama-lama nggak cepet dimandiin gimana Pak? Ya kayak ikan asin, keras ya. Nah, jadi banyak sekali. Tambah lagi setelah itu bingung nguburinnya di mana lagi. Akhirnya apa? Yaitu dibawa ke kampung. Kampungnya sama lagi, kuburannya sudah habis. Nah, makanya sedikit sekali tentang masalah itu. Nah, maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam di sini ya, bukan hanya beliau memohon untuk dirinya, keluarga dekatnya, tapi juga anak cucu terus. Nah, dari ayat 128 ini kita bisa belajar bahwasanya Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, banyak-banyaklah kita berdoa
terutama kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa, ya Allah, utuslah kepada mereka. Mereka ini adalah orang-orang di Mekah itu dan sekitarnya ya, seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Karena diminta sama Nabi Ibrahim supaya Allah mengutus seorang rasul di Mekah dari golongan mereka. Nah, artinya apa? Dari orang Mekah itu sendiri yang bahasanya sama dengan lingkungannya. Yatslu alaihim, yang membacakan kepada orang-orang di Mekah ayatika, ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran. Wal hikmata, dan juga sunnah-sunnahnya, penjelasan-penjelasan dari kitab tersebut. Wa yuzakkihim, yang mensucikan diri-diri mereka. Dari apa, Pak? Dari kemusyrikan, ya, dari sifat-sifat yang buruk. Jahiliyah itu buruk, Pak. Kemusyrikan juga keburukan. Maka dengan datangnya seorang rasul yang diminta oleh Nabi Ibrahim dengan doanya, itu bisa dijauhkan dari kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Karena kemusyrikan itu keburukan. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diutus dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus sampailah kepada Nabi Muhammad. Nah, apa kata Nabi? Ana dakwatu Abi Ibrahim. Aku ini, kata Nabi Muhammad, adalah doa dari bapakku Ibrahim. Terus wa busyra akhi Isa, yakni aku juga adalah kabar gembira bagi saudaraku Isa. Di mana ayatnya itu, Pak? Quran surat yang ke-61 As-Sof ayat 6. Bahwa kata Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku ini adalah seorang rasul, Rasulullah bagi kalian, yang membenarkan apa yang ada di tangan kalian, Bani Israel, yakni apa? Taurat. Nabi Isa punya kitab apa, Pak? Injil. Tapi kata Nabi Isa, aku ini membenarkan apa yang ada di tangan kalian, yaitu Taurat. Dan sebagai kabar seorang rasul, dari seorang rasul yang akan datang, yang bernama siapa? Ya, mimba dismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Nah, jadi sebagai kabar gembira. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdoa supaya diutus seorang rasul dari golongan itu, dari cucunya, anak cucunya, maka sampailah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hafal nggak silsilah Nabi? Coba hafalnya berapa? Nabi Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Kusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Nah, yang ke-12 si Fihir ini itu adalah Quraisy. Fihir bin, waduh nggak kebayang ya Bu, Pak. Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar.
Panjang ya Pak? Nizar bin masih ada? Ada. Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Adnan bin Uded, Uded bin Mukawin, Mukawin bin Nahur, Nahur bin Tairo, Tairo bin Ya'rub, Ya'rub bin Yasjub, Yasjub bin Nabid, Nabid bin Ismail, Ismail bin Ibrahim, Ibrahim bin Nahur apa? Tarih, Tarih bin banyak. Oh boleh Bu, Bapak hafalin ya. Boro-boro Pak ngapalin itu, ngapalin nama surat Quran aja nggak hafal-hafal. Insya Allah kalau kita ini ringan, ngapalnya ringan saja. Duduk, hafalin nama Quran, nama suratnya dulu. Oh, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Ke-10 apa? Yunus. Nah, At-Taubah ke-9, Yunus ke-10, ke-11 Hud, ke-12 Yusuf, ke-13 Ar-Ra'd. Oh, Pak hafal, oh sambil nempok gitu kan. Gampang Pak, dikit-dikit. Kita jangan di porsi. Biasanya kita kan umurnya kan di atas 25 ya. Di atas 25 ada semua kan, di atas 25 semua. Nggak tahu nih di ujung apa di bawah nih. Biasanya udah ngapal, susah ngapalnya, bagian kesandung hilang lagi. Jadi kalau ngapalnya sering tapi jangan diporsir, ringan saja ya. Nah, nanti belum lagi kita ini ya nama-nama malaikat gitu kan, ada berapa malaikat nama-namanya, tugas-tugasnya ya. Kalau namanya mah wallahu alam, karena malaikat itu banyak ya. Kalau Nabi malaikat Israel satu doang susah nyabut nyawanya Pak. Oh disuruh lagi. Jadi itu tugasnya, Israel itu tugas pencabut nyawa. Malaikatnya banyak, bahkan lebih banyak dari manusia boleh jadi ya, sebanyak cahaya gitu kan. Kenapa ya? Kalau tugasnya Israel itu ternyata orangnya cuma satu, malaikatnya halimu, dia nyabut sana nyabut sini, enggak bisa salah nyabut, salah yang ini masukin lagi. Makanya malaikat itu banyak dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdoa di ayat 129, dijawablah sama Nabi bahwa aku adalah doa dari bapakku Ibrahim dan sebagai kabar gembira bagi saudaraku Isa. Isa ini adalah nabi dan rasul terakhir dari garis keturunan Ishak. Oh, Ishak bin, waduh jangan, ntar ribet lagi katanya. Bapak kalau sambil baca-baca tarikh ya, atau sirah nabawiyah, itu akan lebih semangat, lebih mengena ketika baca Quran. Karena apa? Sirah-sirah itu termasuk di dalamnya ada asbabun nuzul Al-Quran ya. Baik. Nah, jadi Nabi Ibrahim setelah berdoa dikabulkanlah, sampailah kepada Nabi Muhammad, ternyata diutuslah Nabi terakhir dari garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui garis keturunan Ismail. Wa yuzakihim, yang membersihkan dari berbagai kemusyrikan. Bapak Ibu, setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, terus bertahun-tahun ke bawah dengan doa Nabi Ibrahim, bimbingan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, orang-orang di Mekah semua sama. Mereka Islam, mereka tidak menyekutukan Allah, mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah garis keturunannya terus jauh gitu kan, jauh dari Nabi Ibrahim, jauh dari Nabi Ismail, kemudian datanglah seorang pemimpin dari Bani Khuza'ah di Mekah. Namanya siapa Pak?
Amr bin Luhai, tapi bukan Lu'ai tadi kan ya. Lu'ai itu garis keturunan Nabi, apa namanya, silsilah Nabi. Ini mah Amr bin Luhai. Siapa dia? Pemimpin dari Bani Khuza'ah di Mekah nih. Amr ini adalah orang yang dianggap baik, bijaksana. Dia itu baik, suka membantu orang, suka bersedekah. Bahkan orang-orang di sekitarnya sudah menganggapnya dia adalah ulama, orang yang berilmu. Tapi suatu hari Amr bin Luhai pergi ke Syam. Syam itu dulu, kalau sekarang apa Pak? Syria ya. Ya, Syria yang dia dekat situ lah. Ternyata pergilah dia ke Syam, kemudian melihat di sana orang-orang menyembah patung, Pak. Dan Amr bin Luhai menganggap bahwa menyembah patung itu sesuatu yang baik. Kenapa? Tempatnya di Syam. Syam itu tempatnya para nabi dan juga diturunkan kitab-kitab di sana banyak. Nah, maka pulang dari Syam, dia bawa oleh-oleh. Bawa patung namanya Hubal. Hubal. Nah, Lata, Uzza dan Manat, Hubal tuh. Si Hubal ini, si patung ini dibawa tuh dari Syam sama Amr bin Luhai, ditaruh di Ka'bah. Dari situlah dia perintahkan orang-orang untuk menyembah Hubal itu seperti orang-orang di Syam. Karena yang nyuruh dianggapnya orang yang punya ilmu, orang yang bijaksana, orang yang baik. Kira-kira banyak yang ikut ya Pak? Banyak. Ada ibadah haji waktu itu? Ada. Biasa, karena itu ajaran Nabi Ibrahim. Tapi sayangnya, ya, habis ibadah haji orang itu bawa oleh-oleh. Kalau kita bawa oleh-oleh apa sih biasanya Pak? Air jam-jam gitu ya Pak ya. Kalau dulu itu di zamannya Amr bin Luhai, orang yang habis ibadah haji ke Ka'bah pulang bawa patung masing-masing. Maka Pak, Mekah, sekitar Ka'bah, Hijaz, semua tuh lingkungan itu, setiap rumah punya patung masing-masing. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, di surat Az-Zumar, Allah. Tapi kenapa dalam beribadah mereka mencari wasilah, patung-patung. Jadi patungnya itu gede-gede taruh di Mekah, kalau di rumah kecil-kecil biasa. Jadi kalau sholat itu ke masjid, ada yang sholat di rumah gitu kan. Nah, ada di patung, di rumah-rumah itu ada patung-patung. Mulai disitulah orang di Mekah, di Hijaz sekitarnya itu mulai meninggalkan tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka Amr bin Luhai ini dari pimpinan Khuza'ah ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap ajaran menyembah patung di Mekah. Kapan hilangnya itu penyembahan patung di Mekah? Setelah diutusnya Nabi, kemudian Fathu Mekah, diambillah Mekah, dibebaskanlah dari kemusyrikan oleh Nabi, yuzakihim, dan dihitung tuh Pak, patung yang ada di Ka'bah itu ada berapa? Sebanyak hari dalam 1 tahun berapa? 360. Bayangin itu Ka'bah 350 patung, 360 patung atau pinuh. Nah, ya. Di sini jelas, Pak. Maka kita ini diajari oleh sejarah kalau dulu orang setelah jauh dari yang mengajarkan tauhid, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, maka mulai menyimpang. Keadaan kita kira-kira jauh nggak dari Nabi? Oh jauh Pak. Bahkan Nabi itu goib menurut kita kan? Nggak kelihatan Nabi itu kayak gimana, nggak ada yang tahu, mukanya aja nggak ada yang tahu, gitu kan?
Maka biasanya kalau orang jauh dari nabinya, mulailah banyak penyimpangan-penyimpangan. Kira-kira orang Nasoro waktu ada Nabi Isa menyimpang nggak? Enggak, karena langsung diajari bagaimana. Nah, tapi setelah jauh dari Nabi Isa, bukannya Nabi Isa mengajarkan ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadai minat Taurat. Wahai Bani Israel, aku ini adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian, yang membenarkan apa yang ada di tangan kalian Bani Israel. Apa itu yang dulu sebelum Nabi Isa? Taurat. Tapi kemudian setelah jauh dari Nabi Isa, justru Nabi Isanya yang naik. Naik apa Pak? Naik tingkatan menjadi Tuhan, disembah Nabi Isanya. Maka kita nih umat Islam sekarang jauh dari Nabi. Biasanya pertama semangatnya itu berkurang. Coba Pak, kalau di zaman sahabat semangat ibadahnya itu luar biasa. Imannya itu didapat karena apa? Dari perjuangan. Harus berjuang menghadapi orang kafir secara fisik, perang dan lain sebagainya. Makanya berharga kalau dia mengucapkan syahadat, itu berharga. Nah, kita Islam, bahkan Islamnya dari turunan kita itu. Karena Bapak Ibu kita Islam kan. Nah, karena kita kadang turunan tidak merasa memperjuangkan dapat itu, kadangkala seakan-akan hidayah itu tidak berharga. Banyak orang yang sudah dikasih hidayah tapi tidak dimanfaatkan sebaik-baik, tidak dipupuk sebaik-baiknya. Makanya Islamnya hanya Islam apa Pak? KTP. Kalau Islam KTP, kalau mati gimana? Yang masuk surga apa gitu? KTP-nya. Nauzubillah ya Pak. Aduh, jangan sampai ya. Nah, kita sebagai seorang muslim ya, kita harus mempelajari. Masih ada waktu Pak? 1 menit lagi. Nah, jadi kita harus belajar dari sejarah-sejarah tersebut, dan kita juga harus memahami tentang harapan dan doa Nabi Ibrahim bahwa beliau menginginkan anak cucunya, generasi selanjutnya itu menjadi orang-orang muslim yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah juga mengajarkan banyaknya penyimpangan setelah jauh dari Nabi Ibrahim yang kemudian diperbaiki oleh Nabi Muhammad, dan sekarang Nabi Muhammad jauh juga dari kita, maka berhati-hatilah kita jangan sampai akidah yang sudah tertanam dalam diri kita sama seperti orang-orang dulu yang menyimpang. Kuatkan, karena kata Nabi, menjaga akidah di zaman sekarang al-qabidhi alal jamri, seperti memegang bara api. Makanya apa? Harus berjuang tuh. Walaupun panas, walaupun berat, perjuangkanlah. Jangan sampai akidah kita tercampuri dengan kesyirikan dan lain sebagainya. Innaka antal azizul hakim. Kalau kita ya mau berdoa, Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Jadi tergantung usaha kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita bahas ini pada malam hari ini, kita dikuatkan akidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mari Bapak Ibu, kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul salam.